Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan selalu sehat mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sekilas tentang nisfu Sya'ban. Nisfu artinya pertengahan, Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Di mana pada nisfu Sya'ban atau menjelang nisfu Sya'ban biasanya banyak bertanya bagaimana hukum menghidupkan nisfu Sya'ban. Apakah nisfu Sya'ban ini memiliki fadilah tertentu atau sama dengan malam-malam lain, begitu kan? Nah, saya ingin membahas mengapa saya ingin membahas nisfu Sya'ban, karena di sini ada khilafiyah lah begitu. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini kita jadi memahami bahwa ada dasar-dasar pada peringatan malam nisfu Sya'ban, karena ada ungkapan a'lamun nasi a'lamuhum fi ikhtilafin nas. Manusia yang paling a'lam, paling alim, paling bisa mengarifi adalah a'lamuhum fi ikhtilafin nas, adalah orang yang paling memahami ikhtilafun nas, perbedaan pendapat di antara manusia. Oleh karena itu mari kita mengkaji bagaimana perspektif orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, kadang ada pertanyaan begini, tidak ada keistimewaan malam nisfu Sya'ban, sehingga tidak perlu mengkhususkan ibadah pada malam tersebut. Bahkan ada yang menambahkan dengan dalil-dalil bahwa hadis yang menerangkan keutamaan malam nisfu Sya'ban itu maudhu', palsu, dhaif, lemah, sehingga tidak boleh diamalkan. Nah, sahabat, mari kita lihat. Memang betul sekali bahwa beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban, ada yang maudhu', ada yang dhaif, lemah begitu ya. Tetapi tidak semua. Ada juga yang sahih, ada juga yang hasan. Ini oleh karena itu saya ingin menjelaskan beberapa hadis. Saya tidak mengutip hadis yang maudhu' atau yang dhaif. Kita lihat yang sahih, minimal hasan. Di mana an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah turun ke dunia, muncul ke dunia, lebih memperhatikan lagi penduduk dunia pada malam nisfu Sya'ban, lalu fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan orang yang dengki iri kepada sesama muslim. Nah, jadi yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang musyrik dan orang yang dengki kepada sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu hadis mana lagi? An Aisyah qalat, Aisyah berkata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, suatu malam. Fa kharajtu, maka aku keluar. Fa idza huwa bil Baqi', ternyata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Baqi'. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaika wa rasuluh, apakah kamu takut diabaikan oleh Allah dan Rasulnya? Lalu Siti Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'dha nisa'ik. Wahai Rasulullah, aku hanya menduga bahwa engkau mendatangi salah seorang dari istri-istrimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi, sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu min Sya'ban, pada bulan Sya'ban, ila sama'id dunya, ke langit dunia, lebih memperhatikan lagi. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni, li aktsar, kepada lebih banyak, min adadi sya'ri ghanami kalbin, lebih banyak dari jumlah bulu domba yang digembalakan.
Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini hadis-hadis yang kuat, saudara-saudaraku. Nah, ini menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang khusus. Beliau ingatkan kepada istrinya, ini malam nisfu Sya'ban di mana Allah mengampuni dosa-dosa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan istrinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah keutamaan malam nisfu Sya'ban menurut hadis yang sahih. Lalu bagaimana menurut salafus salih, ulama salafus salih? Antara lain adalah Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata dalam kitab bahwa wa balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ah wa fi lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi telah sampai kepada kami, kata Imam Syafi'i, bahwa doa permohonan akan dikabulkan dalam 5 malam. Oke, yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, awal atau malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima adalah malam pertengahan nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban ya. Malam pertengahan nisfu Sya'ban. Dia juga tuh. Malam nisfu Sya'ban. Nah, itu double bookkeeping. Nah, jadi menurut ulama yaitu Imam Syafi'i yang merupakan representasi lah katakanlah dari ulama salaf, memang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau sekarang banyak orang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk meningkatkan ibadah tertentu, ini ada dasarnya. Rasul menganggap ini malam khusus. Imam Syafi'i juga menganggap malam ini berbeda dengan malam yang lain. Maka ketika kita kembali kepada generasi ulama salaf, katakanlah ulama salaf, Imam Syafi'i membedakan malam nisfu Sya'ban dengan malam lainnya, mengistimewakan. Rasulullah pun seperti itu. Maka bagaimana cara kita memperingati nisfu Sya'ban yang sesuai sunnah Rasul adalah yang mengistimewakan malam nisfu Sya'ban. Tuh. Jadi justru yang mengistimewakan malam nisfu Sya'ban dialah yang sesuai dengan sunnah Rasul. Karena Rasul mengistimewakan. Ulama salaf juga mengistimewakan. Nah, bagaimana cara orang mengistimewakan malam nisfu Sya'ban itu? Antara lain dengan membaca surah Yasin. Bagaimanakah hukum membaca surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban? Ya, yang pertama tentu setiap malam atau setiap hari kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Dan surah Yasin adalah salah satu bagian dari Al-Quran. Dan setelah membaca surat Yasin kita berdoa dengan doa-doa tertentu. Ini adalah bagian dari tawassul dengan amal perbuatan. Ya Allah, dengan keberkahan Yasin aku mohon bla bla bla. Nah, tawassul dengan amal perbuatan ini sudah dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis lain, bahwa ada 3 orang yang masuk ke goa lalu ketutup oleh pintu mulut goanya. Lalu masing-masing tawasul dengan amal perbuatan. Ya Allah, dulu aku senang dengan sepupuku, aku hampir berbuat zina dengannya. Lalu dia padahal sedang posisinya di bawah, dalam arti dia sangat membutuhkan, tetapi ternyata aku tidak jadi berzina dengannya. Ya Allah, dengan amal ibadahku ini keluarkan kami dari goa. Ada yang punya karyawan kerja lalu belum sempat dibayar, hartanya diniagakan sampai banyak, karyawannya itu datang dan diberikan berikut hasil keuntungannya, padahal dia nggak tahu, ternyata dia bawa pergi begitu saja. Ya Allah, dengan amal ibadahku ini keluarkan kami dari goa. Maka batu bergeser sedikit, yang kedua batu bergeser sedikit, lalu yang ketiga tentang kebaikan kepada orang tua. Ini sepakat ulama bahwa tidak ada yang mengingkari tawassul dengan amal perbuatan. Nah ini ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan Al-Qur'an yang familiar buat kita antara lain adalah surah Yasin. Bagaimana kalau kita malam nisfu Sya'ban membaca surah Ar-Rahman, Al-Kahfi? Ya silakan. Karena ini adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dianjurkan kapan saja, apalagi malam nisfu Sya'ban. Malam yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i dan ulama salafus saleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika orang mencintai sebuah surat. Apa beliau sabdanya?
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepadanya membuat kamu masuk surga. Suatu saat Imam Masjid Kuba ketika beliau mengimami, setelah membaca Fatihah, beliau selalu mengawali dengan membaca surah Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diawali itu dulu, baru surat lain. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Terus begitu ya. Intinya setiap rakaat beliau awali dengan surah Al-Ikhlas. Lalu ada seorang jamaah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, itu setiap habis baca Fatihah selalu baca Al-Ikhlas, gimana ya Rasul? Coba orangnya suruh temui saya. Ketika orangnya ditemui, Rasul bertanya, mengapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Apa kata imam tersebut? Ya Allah, ya Rasulullah, aku mencintai surat Al-Ikhlas. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas membuat kamu masuk surga. Tuh kan, kalau kita cintanya katakanlah pada surat Yasin, kita sudah familiar dengan surat Yasin. Surat Yasin katakanlah nggak usah melihat teks pun kita, kalau berjamaah bersama kita bisa. Kalau nggak bersama nggak bisa. Ya itu oke lah. Tapi kalau kita cinta surat Yasin, mudah-mudahan ini juga salah satu yang membawa kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya Yasin bagian dari Al-Qur'an. Al-Qur'an dianjurkan dibaca kapan saja, apalagi pada malam yang istimewa. Berikutnya, sholat nisfu Sya'ban. Kalau tadi adalah mengisi nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin. Membaca Yasin adalah bagian dari Al-Qur'an, tidak masalah. Lalu berikutnya, bagaimana dengan sholat nisfu Sya'ban? Ini sholat ini bukannya bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul, sehingga ibadah mereka tidak sesuai sunnah Rasul. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, sahabat begini, sholat nisfu Sya'ban, amalan yang disunnahkan pada malam lain, maka berlaku juga pada malam nisfu Sya'ban. Ketika di malam-malam lain dianjurkan membaca Al-Quran, nisfu Sya'ban juga dianjurkan lah. Nah, masa khusus nisfu Sya'ban tidak dianjurkan? Enggak. Lalu sholat nisfu Sya'ban, nama lengkapnya adalah sholat mutlak malam nisfu Sya'ban. Ini jenisnya sholat mutlak. Mengapa dikatakan sholat mutlak? Mutlak bebas, netral. Maka sholat nisfu Sya'ban macam-macam. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 100 rakaat. Ini bukti bahwa sholat nisfu Sya'ban itu sholat mutlak. Sholat mutlak jumlahnya terserah. Kalau malam tanggal 1 Sya'ban boleh sholat mutlak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boleh sholat mutlak. Kenapa malam 15 nggak boleh? Nah kan nggak adil. Kalau yang lain boleh, boleh juga dong malam nisfu Sya'ban. Kenapa nggak boleh? Nah, maka yang mengharamkan sholat mutlak pada malam nisfu Sya'ban, dia telah mengharamkan apa yang Allah perintahkan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati mengharamkan malam nisfu sholat pada malam nisfu Sya'ban. Karena apa? Ini sholat mutlak yang disunnahkan kapan saja. Nah itu ya. Jadi janganlah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, memvonis bahwa dikit-dikit bid'ah nanti dulu. Ini sholat mutlak. Anda berani nggak mengharamkan sholat mutlak? Nah begitu kan? Oke. Jadi mengharamkan sholat nisfu Sya'ban yang nama lengkapnya adalah sholat sunnah mutlak malam nisfu Sya'ban sama dengan mengharamkan sholat mutlak. Wah, kalau saya nggak berani tuh mengharamkan sholat sunnah yang sudah jelas-jelas disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekilas saya ingin menyampaikan ada 2 treatment kita. Ibadah sholat itu atau ibadah-ibadah lain juga sama. Sholat itu ada yang sifatnya sholat muqayyadah, ada yang mutlaqah atau mutlak,
dan muqayyad. Apa itu bedanya? Mutlak itu ini netral, baik jumlahnya terserah, waktunya terserah, berjamaahnya teknisnya terserah. Nah itu. Kalau sholat muqayyad atau muqayyadah itu jumlahnya tertentu. Sholat Idul Fitri ya 2 rakaat. Nah begitu kan. Ini sholat muqayyadah yang terikat apanya? Jumlahnya, waktunya, teknisnya itu terikat. Maka treatmentnya berbeda ketika kita memandang sebuah ibadah atau sholat sunnah muqayyadah dengan mutlaqah, itu berbeda treatment kita. Nah gitu ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, bagaimana cara merawat ikan? Mungkin Anda punya pikiran di benak Anda, oke, ikan itu harus kita kasih makan, makanan yang bagus, lalu airnya harus kita ganti setiap katakanlah 5 hari sekali, harus ada filter dan lain sebagainya. Ternyata itu ikan cupang, begitu kan? Wah, cupang dari Thailand dan lain sebagainya nih. Nah, bagaimana kalau treatment itu, sikap itu kita terapkan pada ikan lele? Wah, ikan lele stres. Makin kotor makin seneng dia. Nah, beda kan treatmentnya? Begitu pula cara pandang kita terhadap ibadah, sholat sunnah. Jangan kita pukul rata bahwa treatment kita, cara pandangnya harus persis. Kalau Rasul nggak lakukan secara teknis maka enggak, nanti dulu. Nah, ibadahnya muqayyad yang terikat teknis waktunya atau mutlaqah yang dibebaskan. Kalau ibadah yang mutlaqah maka cara pandang kita bukan begitu. Maka mayoritas yang menyalahkan sholat pada malam nisfu Sya'ban adalah salah kamar. Dia mentreatment ibadah mutlaqah dengan cara pandang, dengan treatment ibadah yang muqayyadah. Ini dia. Dia treatment ikan lele seperti treatment ikan cupang. Nggak bisa, beda. Nah begitu. Ini kalau kita perhatikan ternyata banyak yang salah kamar. Nah itu dulu ya. Maka sebelum kita menggunakan treatment kita, lihat dulu ikannya jenis apa. Nah, kita lihat dulu sholat sunnahnya jenis apa, muqayyadah atau mutlaqah, begitu. Kalau mutlaqah silakan, yours. Mau jumlahnya berapa, malam apa, berjamaah apa enggak, yours. Itu ya, itu pilihan Anda lah. Tapi hati-hati, kalau sholat muqayyadah harus persis. Teknis-teknisnya pun diatur, jumlah rakaatnya diatur, begitu. Nah, pemirsa, jadi mari kita lain ladang lain ilalang. Kita tepat treatment kita terhadap ibadah-ibadah kita. Maka sholat mutlaqah jangan kita treatment seperti sholat yang muqayyadah. Nah, ada sebuah dalil umum. Ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadzal baiti wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin au naharin. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan kamu melarang seorang pun yang ingin tawaf di rumah ini, maksudnya di Ka'bah, dan jangan juga kamu melarang sholat kapan saja di waktu malam dan siang. Tuh, gak boleh ngelarang tuh. Ngelarang sholat mutlak itu nggak boleh. Ada juga yang menyalahkan dari sudut pandang bahwa kalau sholat nisfu Sya'ban saja bid'ah, apalagi sholat nisfu Sya'ban sambil berjamaah. Nah, pemirsa begini, lagi-lagi ini adalah sholat mutlaqah, sholat yang secara teknis dibebaskan. Dalam fatwa resmi atas nama Darul Ifta tahun 2005, Mufti Agung Mesir Syekh Ali Jumu'ah atau Syekh Ali Goma menjelaskan sholat sunnah apapun yang belum pernah dicontohkan Rasul secara berjamaah, hukumnya boleh dilakukan secara berjamaah. Tidak ada unsur makruh. Nah, begitu ya. Imam Malik menanggapi hal ini, beliau berkata segala perkara yang kembali kepada kebaikan maka tunaikanlah. Tetapi jika mengarah kepada keburukan tinggalkan. Nah, jadi seperti itu tentang keberjamaahannya. Maka ini adalah hal yang teknis. Kalau lagi-lagi treatment kita kepada sholat ibadah yang mutlaqah itu longgar secara teknisnya ya.
Oke. Berikutnya, nisfu Sya'ban menetapkan jumlah rokaat 100 rokaat. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Kembali kepada rumus treatment kita kepada sholat mutlaqoh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu melarang seorang pun yang ingin tawaf di rumah ini dan sholat kapan saja di waktu malam dan siang. Sholat kapan saja boleh. Jumlah rakaatnya boleh, silakan karena sholat mutlak. Robiatul Adawiyah setiap malam 1000 rakaat. Jabir bin Hayyan atau Jabir As-Sufi kalau sholat 400 rakaat. Silakan. Anda mau sholat nisfu Sya'ban 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, seperti Imam Ghazali memberikan pilihan 10 rakaat, ada yang 100 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani 100 rakaat, diikuti para ulama-ulama lainnya 100 rakaat juga. Anda mau bikin berapa rakaat? 8 rakaat boleh gitu ya. Nah, jadi inilah sholat mutlak. Silakan bebas jumlah rakaatnya. Tapi daripada saya katakanlah bikin sholat nisfu Sya'ban, yuk kita berapa rakaat? Saya bilang 8 rakaat. Dasarnya Pak Ustadz? Dasarnya saya anak ke-8 gitu ya. Itu boleh juga, tapi daripada ngikutin pendapat-pendapat yang kayak begini, mendingan ngikutin pendapat para ulama. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang telah kembali kepada kami. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada yang memungkiri bahwa beliau adalah seorang yang soleh. Beliau orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang beliau lakukan tentunya baik untuk kita tiru. Begitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah ketika ditanya, wa qad su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an salati lailatin nisfi min Sya'ban fa ajaba. Beliau menjawab ketika ditanya tentang salat nisfu Sya'ban. Idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawaifu minas salafi fa huwa hasan. Nah, artinya ketika manusia sholat pada malam nisfu Sya'ban, baik sholat sendiri atau sholat berjamaah khusus, kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok salaf, fahuwa hasan, itu baik. Ibnu Taimiyah menganggap baik sholat berjamaah, sholat sunnah malam nisfu Sya'ban secara berjamaah. Wa qala fi maudhi'in akhar, berkata beliau pada tempat yang lain, wa amma lailatun nisfi faqad ruwiya fi fadliha ahaditsu wa atharun wa nuqila an ta'ifatin minas salafi. Malam nisfu Sya'ban itu diriwayatkan tentang keutamaannya oleh banyak hadis dan athar, dan dinukil an ta'ifatin minas salafi, dan diambil dari ulama-ulama salaf, annahum kanu yusalluna fiha fa salatur rajuli fiha wahdah qad taqaddamahu fihi salafun walahu fihi hujjatun fala yunkaru mithlu hadza. Kata beliau, mereka melakukan sholat pada malam nisfu Sya'ban, fa salatur rajuli fiha wahdah, maka sholat seseorang di dalam malam nisfu Sya'ban sendirian, qad taqaddamahu fihi salaf, juga diawali, sudah diberi contoh oleh ulama-ulama salaf, walahu fihi hujjatun, maka ada hujjah di dalamnya tentang hal itu, fala yungkaru mithlu hadza, maka tidak diingkari hal seperti ini. Tidak boleh diingkari. Nah, itu sebagaimana buah pikiran dalam Majmu'u Fatawa Ibni Taimiyah. Oke, kita lanjutkan. Walailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Wa kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma min tabi'i Syam yaqumuna fil masjid lailatan nisf wa rafaqahumul imam Ishaq ibnu Rahawayh ala dzalika wa qala fi qiyamiha fil masajid jama'ah laisa dzalika bibid'ah. Masih dilanjutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama mazhab Hambali. Malam nisfu Sya'ban, kaum tabi'in dari penduduk Syam mengagungkannya dan bersungguh-sungguh menunaikan ibadah pada malam tersebut. Tuh, kaum tabi'in ya. Kalau kita kembali kepada ulama salaf nih, kita kembali kepada generasi salaf. Oke, kita lihat bagaimana cara generasi salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Khalid bin Ma'dan, Luqman bin Amir dan lain-lain dari kalangan tabi'in Syam mendirikan sholat di dalam masjid pada malam nisfu Sya'ban.
Perbuatan mereka disetujui oleh Al-Imam Ishaq Ibnu Rahawayh. Ibnu Rahawayh berkata mengenai sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid secara berjamaah, hal tersebut tidak termasuk bid'ah. Tuh kan. Nah inilah pemirsa, maka nisfu Sya'ban yang sesuai ulama salaf adalah nisfu Sya'ban yang dihidupkan secara berjamaah. Nah, itu ya menurut ta'ifatum minas salaf. Nah jadi yang sesuai ulama salaf itu yang melarang atau mengerjakan atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah. Nah itu yang jelas, yang menghidupkan ada contohnya yang sudah saya sebutkan barusan. Nah berikutnya, bacaan dalam sholat nisfu Sya'ban Al-Ikhlas 10 kali setelah Al-Fatihah, sehingga dikalikan 100 rakaat menjadi 1000 kali membaca surat Al-Ikhlas, adalah bacaan yang mengada-ada, tidak pernah dilakukan juga oleh Rasul. Wah, ada yang menuduhnya dari perspektif itu. Mari kita lihat lagi. Tadi sudah dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dan ketika diadukan kepada Nabi, jawaban Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surat Al-Ikhlas membuat kamu masuk surga. Nah, lalu ada riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Dawud an Mu'adz ibni Abdullah al-Juhani bahwa anna rajulan min Juhainah akhbarahu annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subh idza zulzilatil ardu zilzalaha fir raq'atain kiltaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu, rakaat kedua juga membaca idza zulzilatil ardu. Dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Nah, jadi rakaat pertama itu al-zalzalah, rakaat kedua az-zalzalah juga. Ini kalau salah-salah nyebutnya nih bisa ini nih kalau nggak fasih ya. Ijajul jilatil ardu jiljalah gitu ya. Ya Allah, ini jilat-jilat apaan lagi kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu ya. Makanya harus fasih nih menyebut ayat ini nih. Oke, berikutnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan yang dipimpin seorang lelaki. Lelaki tersebut biasa mengimami para sahabatnya, kemudian ia mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad hingga akhir hadis. Nah, jadi kalau tadi ada di awal baca Al-Ikhlas, ini ada juga imam setiap rakaat selalu mengakhiri dengan Al-Ikhlas. Ibnu Arabi rahimahullah mengomentari hadis tersebut, hadis ini adalah dalil bolehnya mengulang-ulang bacaan satu surat pada seluruh rakaat. Nah, itu ya. Jadi boleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan, para sahabat juga melakukan itu, jadi nggak ada masalah. Lalu bagaimana dengan satu rakaat 10 kali membaca surat Al-Ikhlas? Nah, mari kita lihat ada kisah seorang laki diutus oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan yang saya lanjutkan dulu sebentar ya. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat tidak mengapa bagi orang yang sholat untuk mengulang surat Al-Quran yang telah dibacanya pada rakaat pertama. Jumhur ulama membolehkan rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas juga, itu boleh. Nah, saya ingin menyampaikan hadis dari riwayat Nasa'i. Nabi SAW sholat hingga pagi dengan membaca ayat In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Ma'idah ayat 18. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat hingga pagi bacanya itu tuh. Nah, bacanya satu ayat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai pagi entah berapa kali. Apalagi Al-Ikhlas cuma 10 kali. Ya lebih boleh lagi. Nah, jadi Ibnul Qayyim berkata membaca satu ayat dengan memikirkannya dan memahaminya lebih baik daripada membaca seluruh ayat sampai hatam tanpa mentadabburinya dan memahaminya. Nah, itu ya. Ia juga lebih bermanfaat bagi qalbu dan lebih bisa diharapkan menambah keimanan dan
membuat pembacanya dapat mengecap manisnya Al-Quran. Terus lancar kaji karena diulang. Nah, nikmat terus dikunyah terus itu satu ayat. Intisari value dari surat Al-Ikhlas itu makin dapat lagi. Nah, jadi begitu ya. Lalu ada juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, innali jaron yaqumu bil-laili fama yaqra'u illa biqul huwallahu ahad. Sesungguhnya saya mempunyai tetangga yaitu Qatadah bin Nu'man, malam hari qiyamul lail dia tidak membaca ayat lain kecuali qul huwallahu ahad. Udah jelas deh bahwa mengulang-ulang Al-Ikhlas itu boleh. Itu jumhur ulama membolehkan dan Rasulullah melakukan. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu beberapa dalil bahwa sholat malam nisfu Sya'ban, pertama adalah malam istimewa. Menghidupkannya ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menghidupkannya. Membaca Yasin di dalam malam nisfu Sya'ban ini dianjurkan sebagaimana malam-malam lainnya, bahkan malam ini adalah malam istimewa. Sholat nisfu Sya'ban adalah sholat sunnah. Jumlahnya terserah, tetapi banyak ulama melakukan 100 rakaat. Bismillah, niatkan sholat 100 rakaat. Nah, tabarruk dengan para ulama itu. Ulama-ulama yang soleh yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya Al-Ikhlas, ayat rakaat kedua Al-Ikhlas boleh, jumhur ulama membolehkan. Bacaannya 1 rakaat Al-Ikhlas 10 kali, Rasulullah juga sering mengulang-ulang 1 ayat. Para sahabat tabi'in itu mereka sudah biasa mengulang. Ada yang falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ada yang itu terus 1 ayat. Nah, jadi begitu ya. Jadi dengan beberapa dasar ini yang ingin saya sampaikan adalah mari kita melihat sholat nisfu Sya'ban dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kacamata yang positif, bahwa ternyata ada dasarnya. Maka janganlah kita mudah untuk menyalahkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ketika ada berbeda pendapat, coba tanya, Anda dasarnya apa? Barangkali ada dasarnya, mungkin saya bisa ikut. Nah, begitu. Demikian dulu. Dan bagaimana bagi orang yang sedang berhalangan? Bagaimana dengan sholat nisfu Sya'bannya? Ganti saja dengan memperbanyak membaca sholawat pada malam tersebut. Nah, yang jelas Allah sangat memperhatikan orang yang beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Maka isilah malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Tentu bagi yang berhalangan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, tidak boleh melakukan ibadah yang dilarang bagi seorang yang berhalangan. Perbanyaklah membaca sholawat, mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.